Halo pemirsa, balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube Juan Kevi, channel berbagi tutorial. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara kita memprediksi berapa soalkah yang harus kita capai untuk bisa lulus passing rate P3K 2021, baik itu yang afirmasi maupun yang non afirmasi. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan umur yang panjang. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Tetapi sebelum kita lanjut ke prediksi soal yang akan kita capai untuk mencapai passing rate, terlebih dahulu kita kenali passing rate setiap seleksi kompetensi, sehingga kita jadikan sebagai patokan untuk kita bisa memprediksi berapa soalkah yang akan kita tempuh untuk bisa mencapai passing rate P3K 2021. Nah, di sini sudah terlihat nilai ambang batas untuk P3K Guru tahun 2021 itu untuk seleksi kompetensi teknis nilai kumulatif maksimal itu 500. Nilai ambang batas atau passing rate-nya terlampir. Dan passing rate ini terlampir karena setiap nilai ambang batas untuk guru, baik itu guru mata pelajaran dan guru kelas, itu berbeda-beda nilai ambang batas. Dan nilai ambang batas untuk kompetensi teknis ini diatur oleh keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021. Nah, yang kedua itu untuk seleksi kompetensi manajerial dengan sosiokultural. Ini dua seleksi ini digabung menjadi satu sehingga nilai kumulatif maksimalnya 200 dan nilai ambang batas atau passing rate-nya 130. Untuk wawancara yang ketiga itu nilai kumulatif maksimal itu 40 dan nilai ambang batas atau passing rate-nya 24. Mari kita lihat keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas kompetensi teknis. Nah, ini dia lampiran dari keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kita scroll ke bawah. Di sini ada nilai ambang batas kompetensi teknis setiap guru. Nah, di sini untuk guru SD yang guru mata pelajaran itu agama apa saja, itu nilai ambang batasnya 325. Sedangkan untuk guru kelas SD di sini nilai ambang batasnya 320. Nah, setelah kita mengetahui nilai ambang batas atau passing rate, barulah kita menuju ke perhitungannya, prediksi soal benar agar kita bisa lolos passing rate P3K 2021. Nah, di sini saya sudah membuat formatnya seperti ini. Nah, kita menjelaskan mulai dari atas sini. Nah, di sini untuk jumlah soal kompetensi teknis itu ada 100 butir soal. Nah, di sini kalau menjawab dengan benar maka nilainya 5, bobot nilainya 5, tetapi kalau salah menjawab bobot nilainya 0. Sehingga skor perolehannya diambil dari ketika 100 soal ini dijawab dengan benar semua dan bobot nilai 5, maka skor tertingginya adalah 500. Nah, untuk manajerial jumlah soalnya 25 dengan bobot nilai jika menjawab maka rentang nilainya mulai dari 1 sampai dengan 4. Dan jika tidak menjawab nilainya 0. Sehingga skor perolehan nilainya jika 25 soal ini dijawab semua dengan bobot nilai yang paling tinggi itu 4, maka kita memperoleh skor nilai 100. Nah, untuk sosial kultural ini jumlah soalnya 20. Bobot nilainya di sini kalau menjawab
rentang nilainya 1 sampai 5. Dan di sini kalau tidak menjawab, maka nilainya 0. Sehingga skor perolehannya, jika 20 soal ini dijawab semua dengan benar, dengan bobot nilai paling tinggi itu 5, maka mendapatkan nilai paling tinggi itu 100. Setelah itu, di bawah sini ada wawancara, itu jumlah soalnya 10, bobot nilainya jika menjawab, itu rentang nilainya 1 sampai 4. Jika tidak menjawab, maka nilainya 0. Sehingga skor perolehannya di sini ketika 10 soal ini dijawab semua dengan benar dengan bobot nilai paling tinggi di wawancara itu 4, maka kita memperoleh skor tertinggi 40. Nah, di sini kita akan memprediksi berapa soalkah yang akan kita capai untuk bisa lolos ketiga passing grade ini. Nah, di sini ada dua kategori yang akan saya jelaskan, yaitu kita prediksi soal yang harus kita capai untuk lulus P3K untuk yang non-afirmasi dan untuk yang memiliki afirmasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang non-afirmasi, karena di sini kita harus mulai dari 0. Nah, di sini di kompetensi teknis itu jumlah soalnya 100. Nah, mari kita prediksikan dari 100 soal ini, apakah kita harus mencapai berapa soal benar semua sehingga kita bisa mencapai passing rate 320. Mari kita hitung sama-sama. Dari 100 soal ini, kita prediksi soal benar itu 64 soal itu harus benar semua. Sehingga skor perolehannya kita hitung sama-sama sama dengan 64 kita kalikan dengan bobot nilai untuk teknis itu 5, maka sama dengan 320. Sehingga di sini kita sudah mencapai passing rate 320. Dan soal sisanya itu sebagai nilai tambahan agar menambah passing rate kita agar kita bisa melebihi pesaing kita. Tetapi yang paling penting di sini kita harus fokus 64 soal ini harus benar semua. Nah, itu untuk teknis. Sekarang untuk manajerial. Di manajerial itu ada 25 butir soal. Nah, mari kita prediksi berapa soalkah yang akan kita capai supaya kita bisa mencapai passing grade. Nah, dari 25 soal manajerial yang kita prediksi soal benarnya itu sebanyak 15 soal itu harus benar. Dan 15 soal benar itu dengan bobot nilai paling tinggi itu 4 untuk manajerial. Sehingga mari kita hitung sama-sama. Itu sama dengan 15 kita kalikan dengan 4 sama dengan 60. Setelah itu untuk sosial kultural itu jumlah soalnya itu 20 butir soal. Dari 20 soal ini kita prediksikan kira-kira berapa soal yang kita capai agar bisa mencapai passing rate. Di sini kita prediksikan 14 soal itu semuanya harus betul-betul benar dengan bobot nilai paling tinggi itu 5. Mari kita hitung sama dengan 14 kita kalikan dengan 5 sama dengan 70. Sehingga 60 tambah 70 kita sudah bisa mencapai passing rate 130. Ini passing rate-nya. Nah, mari kita menuju ke wawancara. Nah, di sini untuk wawancara jumlah soalnya 10 butir soal. Nah, mari kita memprediksi kira-kira berapa soalkah yang harus kita capai untuk bisa mencapai passing rate. Nah, di sini kita hitung sama-sama. Dari 10 soal, kita perkirakan 6 soal itu kita harus benar. 6 soal itu harus benar semua dengan bobot nilai paling tinggi itu 4. Mari kita hitung sama-sama. Untuk skor perolehannya sama dengan 6 kali bobot nilai paling tinggi untuk wawancara itu 4. Maka sama dengan kita bisa mencapai passing rate wawancara itu 24. Oke,
mari kita lanjut ke kategori kedua, yaitu prediksi soal yang harus dicapai untuk lulusan P3K untuk yang memiliki afirmasi. Dan nilai tambahan untuk afirmasi ini diatur oleh Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, mari kita hitung nilainya. Untuk sertifikat pendidik, itu nilai tambahannya itu paling tinggi, yaitu 100%. Dan untuk umur 35 tahun ke atas, dikasih nilai tambahan sebesar 15%. Dan untuk yang disabilitas, itu dikasih nilai tambahan 10%. Dan untuk guru honor K2, itu dikasih nilai tambahan sebesar 10%. Nah, mari kita hitung nilai tahunnya. Dan di sini saya menggunakan passing rate untuk guru kelas SD. Nanti yang guru mata pelajaran silahkan sesuaikan passing rate-nya, tetapi perhitungannya sama. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu yang sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini harus linear dengan formasi yang kita lamar. Nah, di sini mendapatkan nilai paling tinggi itu 100%. Kita hitung sama dengan 100% kita kalikan dengan skor paling tinggi untuk kompetensi teknis itu adalah 500. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai tabung untuk sertifikat pendidik itu adalah 500. Nah, untuk yang umur 35 tahun ke atas, di sini dikasih nilai tambahan 15%. Mari kita hitung, itu 15% kita kalikan dengan nilai tertinggi atau skor tertinggi kompetensi teknis itu adalah 500. Sehingga nilai tabung untuk umur 35 tahun ke atas adalah 75. Dan kita pindah ke disabilitas, itu dikasih nilai tambah 10%, kita hitung 10% kali 500, maka di sini mendapatkan nilai tabung 50. Untuk guru honor K2 sama, 10% kita kalikan dengan 500 dan mendapatkan nilai tabung 50. Nah, untuk kategori 5 dan 6 ini, ketika guru yang melamar sebagai P3K itu berumur 35 tahun ke atas dan beliau juga sebagai honor K2, maka di sini umur 35 ke atas itu dikasih nilai tambah 15 dan honor K2 itu 10, sehingga dijumlahkan dia mendapatkan 25%. Sehingga kita kalikan 25%, kita kalikan dengan 500, maka mendapatkan nilai tabung 125. Dan ada kebijakan lagi, jika guru yang melamar P3K itu umurnya 35 tahun dan dia juga honorer K2 dan beliau juga disabilitas, artinya guru disabilitas, maka di sini kita bisa menghitung nilai tabungnya, itu umurnya 35 tahun itu dapat 15%, honor K2 10%, disabilitas 10%, sehingga 35%. Mari kita hitung nilai tabungnya sama dengan 35% kita kalikan dengan 500. Sehingga di sini dia mendapat nilai tabung 175. Nah, mari kita pindah ke prediksi berapa soalkah yang kita capai dengan penambahan nilai tabung yang ada untuk kita bisa mencapai passing rate yang sudah ditentukan. Dan ini saya ambil passing rate untuk guru kelas SD. Kita lihat dari skor perolehan terlebih dahulu. Nah, untuk sertifikat pendidik, ini nilai tabungnya sudah melebihi passing rate yang sudah ditentukan. Sehingga di sini
Walaupun guru itu mengikuti ujian tes kompetensi teknis nilainya 50, 60, atau 70, atau 30, tetap peserta tersebut lulus passing rate untuk kompetensi teknis karena nilai tabungnya lebih tinggi dari passing rate yang sudah ditentukan. Nah, mari kita hitung yang guru dengan kategori umur 35 tahun ke atas. Di sini nilai tabungnya 75, sehingga di sini kita hitung passing rate-nya 320, kita kurang 75. Maka skor yang kita peroleh untuk bisa mencapai passing rate itu 245. Nah, 245 ini kira-kira berapa soalkah yang benar sehingga kita bisa mendapatkan 245. Nah, mari kita prediksi soal yang benar. Nah, kita hitung di sini sama dengan 245 kita bahagikan dengan bobot maksimal untuk nilai teknis itu adalah 5. Sehingga di sini kita memprediksi bahwa kita harus mengerjakan 49 soal ini harus benar semua sehingga kita bisa mencapai passing rate kompetensi teknis itu 320 dengan skor perolehan 245. Nah, mari kita hitung yang guru disabilitas. Nah, kita kurangi dengan passing rate-nya. Passing rate-nya 320, kita kurangi dengan nilai tabung yang diperoleh. Maka skor perolehan itu 270. Kira-kira dengan nilai 270 ini prediksi soal berapakah yang benar sehingga kita bisa mencapai nilai 270. Mari kita hitung sama-sama. Sama dengan 270 ini kita bahagikan dengan bobot nilai tertinggi untuk kompetensi teknis itu adalah 5. Maka di sini kalau kita dalam kategori disabilitas kita harus mencapai 54 soal itu benar semua sehingga kita bisa mencapai passing rate 320. Nah, mari kita hitung yang kategori guru honorer K2. Di sini mendapatkan nilai tabung 50. Mari kita hitung sama-sama, kita masukkan terlebih dulu passing rate-nya 320, kita kurangi dengan nilai tabung yang dimiliki. Maka di sini skor perolehannya 270. Nah, 270 ini kita prediksikan berapakah soal yang benar sehingga kita bisa mendapatkan nilai 270. Mari kita hitung sama-sama. Sama dengan skor perolehan ini kita bahagi dengan bobot nilai benar untuk teknis itu adalah 5. Sehingga di sini kita memprediksikan bahwa 54 soal harus benar semua dari total soal tes teknis itu 100. Dan mari kita hitung yang kategori umurnya 35 tahun ke atas ditambah dengan honor K2. Mari kita hitung sama-sama. Sama dengan passing rate kita kurangi dengan nilai tabung yang kita miliki. Di sini kita mendapatkan skor perolehan 195. Nah, berapa soalkah yang kita benar sehingga mendapatkan skor 195? Mari kita hitung. Sama dengan 195 kita bahagi dengan bobot nilai benar itu adalah 5. Sehingga di sini untuk yang kategori umur 35 tahun tanpa honor K2 kita harus mencapai 35 soal. Artinya 35 soal ini harus benar semua sehingga skornya ditambah dengan nilai tabung kita bisa mencapai passing rate kompetensi teknis 320. Nah, untuk yang umur 35 tahun dan honor dan disabilitas mari kita hitung.
itu kita sama dengan passing rate, kita kurangi dengan nilai tabung yang ada. Maka di sini beliau mendapatkan skor 145. Nah, dari 145 ini kita prediksi berapa soalkah yang benar agar kita bisa mendapatkan nilai 145. Mari kita hitung sama-sama, sama dengan 145 kita bahagi dengan 5. Sehingga di sini kita prediksikan 25 soal ini harus benar, sehingga kita bisa mencapai passing rate yang ada. Nah, ini adalah perhitungan prediksi soal yang harus kita capai untuk yang afirmasi. Nah, untuk perhitungan kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara itu sama seperti yang perhitungan di non-afirmasi. Yang berbeda di sini hanya kompetensi teknis. Nah, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.